Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang mitosis dan meiosis. Saya selaku pemateri pertama, Intan Aprilianti, akan menjelaskan proses mitosis dan nanti teman saya Aulia Yolanda dan Erinda Vinita akan menjelaskan siklus daripada meiosis. Langsung kita masuk ke apa itu mitosis. Nah, mitosis merupakan pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan yang mirip dengan induknya. Jadi, cara mudah mengingatnya adalah mitosis menghasilkan dua sel anakan yang mirip. Kalau nanti meiosis, dia akan menghasilkan 4 sel anakan. Nah, pembelahan ini berhubungan dan bertujuan untuk praproduksi dan juga pembelahan sel somatik atau sel tubuh untuk pertumbuhan tubuh kita, lalu untuk mempertahankan jumlah kromosom yang ada di dalam keturunan, lalu membuat tubuh kita menjadi tumbuh. Nah, proses pembelahan mitosis ini terjadi dua tahap, yaitu tahap interfase dan tahap mitosis. Yang pertama adalah tahap interfase. Nah, tahap interfase ini merupakan fase yang terlama karena terjadi proses metabolisme dan juga sintesis. Jadi, tahap interfase inilah yang paling lama dari proses mitosis. Tahap ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah gap 1 atau first gap phase. Di sini terjadi 12 sampai dengan 24 jam. Makanya persentasenya lebih besar daripada yang lain. Hampir terjadi sampai 1 harian yang merupakan bertujuan untuk sintesa RNA dan juga protein, lalu untuk pertumbuhan awal organel-organel di dalamnya yang mengakibatkan dia menjadi lebih besar karena di situ akan terjadi pembentukan organel. Lalu yang kedua adalah S atau synthetic phase, yaitu terjadi 6 sampai 8 jam, lebih kecil daripada gap 1, yang merupakan sintesa DNA di dalamnya, lalu diikat dengan basa-basa dalam nukleotidasi DNA, lalu situ akan terbentuk histon juga, lalu di situ akan terbentuk juga replikasi DNA. Lalu yang terakhir dari tahap interfase adalah gap 2 atau second gap phase, lebih paling kecil dari interfase semuanya, yaitu berlaku sampai 3 sampai dengan 4 jam. Merupakan akhir dari proses di tahap interfase ini dan sebagai permulaan untuk proses si mitosis. Maka dari situ ini ada sedikit warna coklat kalau nggak salah. Ini mitosis lebih kecil, baru yang terakhir ada sitokinesis bagian akhir di bagian telofase nantinya. Nah, kita masuk ke tahap mitosis itu sendiri. Nah, tahap mitosis itu sendiri terjadi 4 tahap atau kita singkat dengan PROMAT, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Yang pertama adalah profase. Melihat gambar yang telah kami cantumkan, yang pertama adalah kromosom mulai terlihat. Ini adalah bagian kromosom di dalamnya mulai terlihat dan juga mulai memendek akibat dari berpilinnya, akibat berdouble-doublenya si kromosom ini gitu. Nah, lalu kromosom ini akan tampak seperti rangkap 2 dan dia akan dihubungkan dengan bagian tengahnya yaitu sentromer. Nah, lalu selaput bagian ini merupakan selaputnya dia mulai menghilang dan nukleusnya juga mulai menghilang karena nanti dia akan keluar gitu kan. Nah, lalu benang-benang si gelandong ini akan mulai terlihat, akan mulai terbentuk, dan kromosom ini akan mulai keluar dari si selaput ini, akan mulai menuju ke bagian tengah atau ekuator dari sel itu gitu. Nah, lalu yang kedua adalah metafase. Metafase itu ditandai dengan kromosom ini akan berada di bagian tengah. Nah, pertanyaannya kenapa dia bisa berada di bagian tengah ya gitu? Apa dia bisa bergerak atau bisa berjalan gitu. Nah, ini disebabkan karena dia dibantu atau ditarik oleh si benang-benang spindel ini. Benang-benang spindel inilah yang membawa si kromosom ini berada di bagian tengah. Nah, benang-benang spindel ini akan menempel ke bagian kromosom. Kenapa bisa menempel? Karena di bagian tengah si kromosom ini ada yang namanya kinetokor. Nah, kinetokor inilah yang menempelkan si benang spindel dengan si kromosom.
Lalu setelah metafase, dia tahap yang ketiga adalah anafase. Tahap anafase ini adalah si sentromernya mulai membelah dan kedua buah kromatin itu memisahkan diri atau si benang spindel ini menarik si kromosom ini ke bagian kutub yang berlawanan. Nah, setelah dia terbelah menjadi dua, dia akan berubah bernama menjadi kromatin. Nah, kromatin ini sudah membawa kromosom baru yang sama dengan induknya karena memang sifatnya seperti itu. Jadi caranya itu mudah mengingatnya bahwa si anafase itu adalah proses menarik si spindel menuju ke kutub yang berlawanan. Lalu yang terakhir adalah telofase. Nah, telofase ini ditandai dengan membelah dua seperti ini. Nah, dia benang-benang gelandongnya akan mulai menghilang. Benang-benang seperti ininya dia udah mulai menghilang, udah nggak ada lagi. Lalu selaput ini udah mulai terbentuk lagi karena telofase ini dia lebih identik dengan kembalinya ke proses yang si profase tadi. Nah, udah mulai terbentuk lagi selaputnya. Lalu selnya udah membelah menjadi dua seperti ini. Lalu di dalam sel yang membelah dua ini akan terjadi yang namanya sitokinesis atau pembelahan sitoplasma atau pembagian si sitoplasma di bagian ini untuk terbagi menjadi dua sel anak yang persis dengan induknya. Nah, jadi mungkin itu proses daripada mitosis. Mungkin dari saya cukup. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya lanjutkan kepada teman saya Aulia Yolanda. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Intan atas presentasinya. Di sini saya Aulia Yolanda akan melanjutkan materi dari Intan yaitu tentang meiosis. Meiosis adalah salah satu jenis pembelahan sel yang terjadi pada organisme yang bereproduksi secara seksual untuk memproduksi sel gamet seperti sperma maupun sel telur. Meiosis merupakan pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anak di mana pada proses pembelahan ini terjadi pengurangan jumlah kromosom. Meiosis berlangsung pada sel atau jaringan nutfah pada saat pembentukan sel gamet. Secara garis besar, meiosis dapat dibagi ke dalam dua periode pembelahan sel, yaitu pembelahan sel 1 dan pembelahan sel 2 atau yang sering kita sebut dengan meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis 1 membagi kromosom homolog menjadi dua sel haploid. Jadi meiosis 1 dapat dikatakan sebagai pembelahan reduksi sel. Pada meiosis 1 terdapat 4 fase, yaitu profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Profase 1 sama seperti pada mitosis. Tahap ini merupakan periode kondensasi DNA atau kromosom untuk mendapatkan struktur yang pendek. Pada periode leptonema, kondensasi DNA berjalan menghasilkan benang yang tebal. Proses penebalan berjalan terus dan kromosom mulai berpasangan dengan homolognya. Adanya perpasangan homolog menunjukkan bahwa meiosis sudah memasuki tahap zigonema. Pada periode pakinema, semua kromosom yang telah mempunyai pasangan akan terus memendek sehingga setiap pasangan kromosom terlihat terpisah dari pasangan yang baru. Pasangan dua kromosom homolog disebut bivalen. Penggundulan kromosom akan berjalan terus sampai akhir tiap kromosom nampak dalam bentuk kromatid yang disatukan oleh sentromer. Penampakan dua kromatid merupakan tanda tahapan diplonema. Pada perpasangan bivalen akan terlihat ada 4 kromatid yang berpasangan. Setiap dua kromatid disatukan oleh satu sentromer dan disebut kromatid. Dua kromatid lainnya yang tidak disatukan oleh sentromer disebut kromatid tidak bertetangga. Dalam satu bivalen, dua kromatid bertetangga dapat saling melilit dan bertukar ruas satu dengan yang lainnya. Pertukaran ruas kromatid dari dua kromosom homolog disebut pindah silang. Pindah silang ini sangat bermanfaat bagi organisme, yaitu dalam bentuk kombinasi baru atau rekombinan pada saat pembentukan turunan-turunan persilangan sehingga diperoleh keragaman genetik. Kemudian masuk ke metafase 1. Pada metafase 1, serat gelondong keluar dari kutub yang berlawanan dan mengait pada sentromer dari kromosom homolog yang telah berpasangan. Akibat daya tarik dari kedua kutub, maka semua bivalen terletak pada bagian tengah sel, yaitu pada bidang ekuatorial. Perpasangan kromosom homolog ini tidak terjadi pada mitosis. Selanjutnya ada anafase 1. Anafase 1 dimulai dengan bergeraknya kromosom yang homolog kedua kutub yang berlawan akibat
tarikan benang gelondong. Berbeda dengan yang terjadi pada mitosis, pada tahap ini yang berpisah adalah pasangan kromosom homolog. Dengan dua kromatid bersaudara masih tetap terikat pada sentromernya. Pada mitosis yang berpisah adalah kromatidnya. Jadi pada fase ini terjadi pemisahan gugus ploidi kromosom sehingga pada kedua kutub akan berkumpul masing-masing satu diploidi kromosom. Yang terakhir ada telofase 1. Tahap ini ditandai dengan tibanya kromosom yang bermigrasi di dua kutub yang berbeda. Pada setiap kutub akan berkumpul satu gugus ploidi kromosom yang merupakan separuh jumlah gugus ploidi kromosom sel induk. Setiap kromosom pada saat ini berada dalam bentuk dua kromatid bersaudara yang berikat pada sentromernya. Pengumpulan gugus kromosom pada kedua kutub merupakan ciri berakhirnya tahap meiosis 1. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga yaitu Saudari Erinda. Sebelumnya telah terjadi pemisahan kromosom homolog di mana menghasilkan dua sel haploid pada pembelahan meiosis 1. Dan sekarang akan masuk ke dalam proses pembelahan meiosis 2 yang dimulai dengan profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2 dengan perubahan yang menyerupai perubahan pada tahap mitosis. Berikut tahap-tahap meiosis 2. Pertama, ada tahap profase 2. Aparatus gelondong terbentuk. Pada tahap ini, kromosom masing-masing terdiri atas dua kromatid yang tergabung di sentromer, bergerak ke arah lempeng metafase 2. Yang kedua ada metafase 2. Kromosom-kromosom berjejer di lempeng metafase seperti pada mitosis. Dua kromatid saudara dari masing-masing kromosom tidak identik secara genetik, dikarenakan pindah silang pada meiosis 1. Kinetochor kromatid saudara melekat pada mikrotubulus yang menjulur dari kutub-kutub yang berserbangan. Tahap anafase 2. Kromatid mulai memisah dikarenakan penguraian protein-protein yang bergabung kromatid-kromatid saudara di sentromer. Yang terakhir ada telofase 2. Nukleus terbentuk, kromosom mulai terurai, dan sitokinesis terjadi. Dan akhir dari tahap pembelahan meiosis 2 yaitu menghasilkan 4 buah sel haploid yang masing-masing memiliki jumlah kromosom setengah dari sel induknya. Dan masing-masing kromosom hanya terdiri dari satu kromatid.